kemarin saya bukan baca, saya temukan ada satu artikel mengatakan dalam masa COVID ini ada dua pola yang terbentuk. Dalam COVID ini ada dua pola kehidupan yang terbentuk. Yang pertama adalah orang-orang yang makin sungguh-sungguh cari Tuhan, orang-orang yang semakin cinta kepada Tuhan, orang-orang yang semakin depend kepada Dia. Yang kedua adalah orang-orang yang tergolong semakin cuek dengan gereja, semakin cuek dengan datang ibadah, semakin cuek dengan firman Tuhan, dan merasa tetap dalam jalur Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kita di kelompok mana? Apakah kita di kelompok yang makin mencintai Tuhan, atau di kelompok yang mulai menjauh dari Tuhan? Ada satu ciri orang yang hati ternganga, bahasa orang Sulawesinya ternganga, tahu ya? Hati terbuka lebar ketika seseorang itu jatuh cinta. Hati seseorang terbuka lebar ketika seseorang itu jatuh cinta. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kita jatuh cinta kepada siapa masa-masa ini? Kalau kita jatuh cinta kepada dunia, maka hati kita akan terbuka lebar dengan segala keinginan dan fasilitas dunia. Tapi waktu kita jatuh cinta kepada Tuhan, maka hati kita terbuka lebar terhadap Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Untuk itu hari ini mulai putuskan, Tuhan, saya mau di kelompok orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Saya tidak mau di kelompok orang yang setengah-setengah, atau Gideon bilang suam-suam kuku pada waktu dia khotbah. Amin. Selama saya dengar khotbah dari Andi, Jai, Gideon, dan Pak Alex, saya sangat diberkati. Bahkan mungkin setiap khotbah akan dikirim ke saya, maksudnya PowerPoint-nya. Ya. PowerPoint-nya kemarin saya bikin, oh iya ya, saya baca lagi, saya foto setiap teman-teman khotbah itu, saya foto, saya baca lagi. Wah, ini dahsyat ini. Wah, ini dahsyat lagi ini. Oh, ini dahsyat, ini harus dikhotbahkan ulang. Makanya nanti mungkin Pak Alex bisa khotbahnya dikirim ke saya dan juga Bro Andi besok ya. Saya akan pelajari lagi dan saya sangat diberkati. Nah, hari ini saya dikasih tema adalah apa itu? Murah hati. Nah, sebelum murah hati ini, tadi saya sepanjang hari ini Tuhan ingatkan untuk apa itu? Waktu injury time. Tahu injury time? Injury time itu tahu sini siapa pemain futsal ya, kalau ini? Pemain siapa? Rojai, pemain bola, tahu artinya injury time. Injury time itu adalah ada dalam pertandingan bola ada waktu normal ya, 2 kali 45 menit ya. Lalu ada penambahan waktu 2 kali 15, bisa tidak ada pemenang. Nah, apa itu injury time? Injury time itu adalah kalau waktu dalam pertandingan normal itu ada kecelakaan, ada yang terluka, ada yang jatuh, maka itu akan dikasih ke injury time. Biasanya injury time berapa menit? Paling lama 5 menit, betul ya? Paling lama 5 menit. Nah, tadi pas pagi waktu bangun pagi Tuhan ingatkan, injury time itu adalah kesempatan kita untuk menyenangkan Tuhan sedikit. Contohnya di Alkitab adalah sang Simpson. Tahu Simpson? Yang pegang pedang? Bukan ya. Dia pegang tulang. Simpson sering diceritakan tentang kejatuhannya, betul. Ada 3 kelahiran yang malaikat terlibat langsung di dalamnya. Yang pertama siapa? Simpson. Yang kedua siapa? Tuhan Yesus. Siapa lagi yang ketiga? Yohanes. Ini adalah orang-orang yang hebat. Tapi kita hanya lihat tentang kejatuhannya. Hanya lihat waktu dia menjual identitas dia kepada hal yang duniawi.
Tetapi waktu terakhir, masa-masa waktu dia disuruh pegang tiang, itu injury time. Dia tidak menangis. Dia tidak menangis, Tuhan kenapa saya seperti ini? Enggak, tetapi dia bilang Tuhan. Dia panggil Tuhan situ Adonai. Adonai artinya Tuhan pemilik waktu. Oh, itu dahsyat. Bukan hanya pemilik hidup kita, tetapi Adonai adalah pemilik waktu. Waktu Simpson berpegang, bahkan peneliti berkata dia cuma punya waktu 3 menit. Dia berpegang, Adonai berikan saya kesempatan. Artinya dia kembalikan waktu itu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia membunuh orang Filistin lebih banyak dari sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, saya adalah, di mana kita sekarang? Apakah injury time kita kapan? Makanya setiap malam adalah waktu injury time saya dengan Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan tolong saya. Mungkin hari ini jam-jam saat teduh saya, mungkin Tuhan tolong. Hari-hari ini injury time buat kita. Tidak ada lagi waktu. Orang Pak Alex bilang sama minggu lalu, dan ditambah dengan bro siapa? Andi. Orang yang menghormati waktu adalah orang yang menghormati Tuhan. Oh, itu dahsyat. Orang yang menyia-nyiakan waktu 1 jam saja, bro Andi bilang, Charles Darwin adalah orang-orang yang tidak menghargai hidup. Siapa yang yakin dia 10 menit lagi hidup? Tidak ada yang yakin. Siapa yang yakin dia punya waktu 5 jam lagi? Tidak ada yang yakin. Hari ini saya mau tegaskan bahwa ini adalah injury time kita, amin. Jangan sia-siakan waktu itu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hormati waktu dengan Tuhan. Hormati orang yang menghormati waktu. Tuhan akan menghormati dia. Kadang pertolongan itu terlambat karena kita menyia-nyiakan injury time itu. Waktu injury time, pernah nonton Manchester City. Di pihak yang lain United itu? Red Devil ya. Manchester sudah menang, siap-siap tunggu hasil Manchester City. Tetapi di injury time terakhir apa yang terjadi? Siapa itu orang Argentina itu? Aguero. Menit ujung terakhir dia gol dan semua orang masuk di lapangan. Itu yang menentukan. Amin. Hari ini yuk sama-sama. Orang yang menghormati waktu adalah Tuhan akan mengembalikan semua apa yang sudah rusak di belakang, yang sudah terbuang di belakang. Mungkin hanya 1 jam, 2 jam, tetapi itu injury time. Tuhan, ini waktu terbaik saya. Saya akan gunakan sebaik mungkin. Itu dahsyat. Amin. Saya berharap saya percaya sini masih anak muda semua ya. Yang baru menikah di sini baru saya, Andi, ini Pak Alex, senior, dan juga siapa? Main keyboard kita, Cai, masih muda juga ya. Sini ada yang 60 tahun ke atas, itu sudah pegang boarding pass itu. Ada yang 70, itu udah check in. Siap-siap berangkat ya. Tidak menentu. Haleluya, saya sudah lupa ini murah hati. Ya, saya tidak akan lama. Yuk kita bahas murah hati. Ya, kajian sederhana tentang murah hati. Itu kita lihat selanjutnya. Kita nggak ada poin ini ya. Ada satu istilah begini, komandan terhebat dalam hidup adalah murah hati dan tidak peduli dengan ketenaran. Orang yang murah hati itu tidak peduli dengan ketenaran. Dia mau kasih sesuatu, dia mau buat sesuatu, dia tidak peduli. Yang penting saya bisa bantu orang. Selanjutnya, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya. Artinya orang yang tidak murah hati sama dengan orang yang kejam. Oh, itu dahsyat ya Alkitab ya. Badannya sendiri. Orang yang baik menguntungkan dirinya sendiri, tetapi orang kejam mencelakakan tubuhnya sendiri. Selanjutnya, pintu mana yang tidak terbuka untuk kemurahan hati? Seperti gelombang air yang menerobos, sekuat apapun ditahan akan jebol juga. Selanjutnya, ya,
Oh, berarti saya belum edit, ada yang ketinggalan. Nah, apakah murah hati itu hanya sekedar memberi? Apakah murah hati itu hanya sekedar memberikan sesuatu? Tidak. Kita akan belajar sama-sama. Sini saya tulis dalam Perjanjian Lama, kata murah hati dari kata kene, dari akar kata kaunan, yang memiliki pengertian membungkukan apa? Dalam kebaikan. Di sini kata apa? Kepada yang lebih tinggi? Tidak. Kepada yang lebih rendah, untuk mendukung, melimpahkan, bertujuan belas kasihan. Tetapi kadang kita membungkuk itu kepada yang tinggi, yang merasa oh dia sudah hebat. Tidak. Tapi murah hati adalah membungkukkan dalam kebaikan kepada yang lebih rendah. Waktu Tuhan bermurah hati kepada seseorang, dia yang tinggi, dia membungkukkan dirinya kepada kita manusia. Itu dahsyat itu. Itu baru dalam Perjanjian Lama. Nah, sifatnya keanggunan dan keindahan dalam kebaikan, seperti di favor atau dirahmati. Jadi waktu Tuhan rahmati kita itu bukan Tuhan dari jauh dia mencurah, tidak, tetapi dia merendahkan dirinya sama seperti kita. Bahkan perjanjian berkata bahwa dia mati, dia merendahkan diri, bahkan dihina, dikutuk, lebih hina dari orang-orang sebelumnya. Oh, itu dahsyat. Selanjutnya, nah, Perjanjian Baru ada dua kata yang dipakai, yaitu yang pertama elemon, dari kata eleo, yang memiliki pengertian berbelas kasihani, mengasihani, dikenal Tuhan. Makanya di Matius 5 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang murah hati. Ini bicara tentang sikap moral seseorang, maka ia akan memperoleh apa? Kemurahan. Selanjutnya, nah ini kata hanya di Tuhan pakai juga kepada kita. Nah, kata kemurahan pertama sifatnya plural. Oh, kita baca Yakobus, bukan ini. Oh ya, ini Yakobus 5 ayat 11. Tapi yang saya maksud itu adalah Yohanes. Kita baca Yohanes. Yohanes 6. Oh, Yohanes. Lukas 6 ya. Ya, Lukas 6 ayat 36. Teks yang kita bahas hari ini, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum aman ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Nah, kata murah hati pertama sifatnya plural, sama katanya yang dikenakan kepada Bapa, tetapi sifatnya single. Oh, itu dahsyat Tuhan ya. Dia kenakan sesuatu yang kepada Bapa, dikenakan kepada kita. Di sini katakan hendaklah. Nah, kata hendaklah itu kata kita kembali dulu kepada murah hati, yaitu yang memiliki pengertian compassionate, merciful, of tender of mercy. Kata ini hanya ditujukan kepada Allah saja. Tetapi Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti apa? Bapamu murah hati. Saya gara-gara tugas ini Pak, bukan lagi kamus waktu kuliah. Karena di Yunani itu ada parsing ya. Parsing, satu kata harus dibagi lagi. Ya cukup rumit ya, sudah lama nggak buka, tiba-tiba buka lagi. Waduh, mana ya? Mana buka ini apa? Buku supaya dapat pengertian yang jelas. Selanjutnya, saya tidak lama. Nah, yang menarik adalah kata hendaklah. Nah, yang diparsing itu sering kali kata kerjanya. Kata hendaklah ini adalah kata kerja atau kata perintah. Sini saya tulis kata gineo ste adalah bentuk jamak dari orang kedua dari kata kerja present imperative middle. Tense-nya ada yang menunjukkan bahwa tindakan itu ada di sana di masa sekarang. Suaranya adalah deponen tengah atau pasif, yang berarti meskipun bentuknya pasif, subjeknya tetap melakukan tindakan, alih-alih menerimanya. Dan moodnya
sangat penting, yaitu perintah. Di sini yang bagus, meskipun bentuknya pasif, subjeknya tetap melakukan tindakan. Aris belakangnya apa ini Pak Ferdi ngomongnya? Iya, artinya seperti ini. Sepertinya subjeknya Allah itu diam. Tapi waktu kita gali, ternyata waktu Tuhan kasih perintah, hendaklah kamu murah hati, Dia tidak diam saja, Dia bantu kita untuk menjadi murah hati. Katakan amin. Oh, itu dahsyat. Perintah, moodnya itu adalah perintah. Perintah itu dilaksanakan atau tidak? Harus, sifatnya harus. Hendaklah. Perintah kamu harus. Kamu wajib untuk murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Oh, itu dasar. Selanjutnya, nah, bentuk kata sifat. Nah, kata murah hati itu adalah kata sifat. Kata sifat dari nominatif maskulin plural. Di sini saya pakai plural dulu. Menyatakan subjek dalam sebuah kalimat. Nah, kalimat ini ada dua subjeknya. Yang pertama kita, lalu dikenakan kepada Allah, atau sebaliknya Allah dikenakan kepada kita. Oh, itu dahsyat. Kata yang dikenakan kepada pribadi Allah, Tuhan kenakan kepada kita. Sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Yang kedua, menyatakan predikat nominatif, di mana subjek diperbandingkan dengan predikat. Artinya ada dua perbandingan. Hendaklah kamu sempurna seperti Ferdi sempurna. Tidak. Hendaklah kamu murah hati seperti Ferdi murah hati. Tidak. Tetapi kita harus murah hati seperti apa? Seperti Bapa di surga. Oh, itu standarnya. Kalau kita masuk kerja ada standarnya, betul? Amin. Harus ini. Standar kekristenan ini jarang adalah apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Bahkan Yohanes berkata, kasihlah sesama manusia seperti apa? Aku mengasihi kamu. Wah, itu dahsyat. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita? Mati di kayu salib. Kemarin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kita mengampuni orang ya? Saya bilang 70 kali, 7 kali. Banyak sekali, Pak. Iya, karena kita itu kecenderungan berbuat jahat. Berbuat jahat, jatuh lagi diampuni. Berbuat jahat, jatuh lagi. Kita nggak tahu kapan mencuri time kita, makanya awal tadi. Selanjutnya, belum. Menguraikan penjelasan yang lebih detail tentang subjektif nominatif. Apa itu penjelasan lebih detail? Nah, kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, kita baca. Ya. Ayat 27, Lukas 6 ayat 7. Saya bacakan Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata apa? Ini ya detailnya dari kemurahan ya. Kasihilah apa? Musuhmu, lalu berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Wah, Nora bisa ya? Ini perintah. Di sini katakan yang pertama, boleh naik Sarah. Kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mungkin kalau mengasihi Tuhan, saya mengasihi dia. Tapi menunjukkan kebaikan terasa sulit. Betul? Apalagi dia pernah menyayat-nyayat hati kita. Waduh. Apa itu menyayat-nyayat ya? Dia pemimpin yang saya hormati, tapi dia mengecewakan saya. Bisa nggak kita dapat? Pak, saya beliin kue nih, ada sedikit berkat, saya mau berbagi. Ada wujud nyata dari kemurahan. Yang selanjutnya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Di sini katakan, mintalah, ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bayangin aja, orang yang mengutuk kita suruh apa? Minta berkat. Cara minta berkatnya gimana? Sama dengan kitab Ayub. Tuhan berkata, kamu sudah mencelakakan Ayub, kamu sudah berbicara hal yang buruk tentang Ayub. Lalu Tuhan berkata kepada
teman-temannya pergi kepada Ayub, biar Ayub mendoakan kamu. Nah, waktu kita mendoakan orang yang mengutuk kita, Tuhan akan memberikan berkat sesuatu yang luar biasa kepada kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah dari awal, kepada siapa kita jatuh cinta itu. Kalau kita jatuh cinta kepada dunia, kita sulit lakukan ini. Ya mungkin siapa ya? Sini, Gideon ya. Oh jangan Gideon, nanti saya dijemplutin. Nah, sampai yang lama pacaran sini, saya 6 tahun pacaran. Ya Pak Alex ya. Waktu mungkin Pak Alex bilang, sayang, itu rambutnya kurang rapi. Saya percaya Bu Alex langsung rapi, mungkin di bonding atau apa. Kenapa? Waktu orang jatuh cinta itu hatinya ternganga, terbuka lebar. Betul? Ya jangan lirik-lirik ya. Siapa yang mau tembak hari ini ya? Kemarin ada yang minta telepon, minta nomor. Sudah diungkapin belum? Belum ya? Bercanda ya. Yang selanjutnya, menampar pipi kiri, lalu apa? Berikan pipi kanan. Gak gampang. Ada orang yang menjelekan saya, bilang saya di blacklist apa semua. Hari ini, waktu dibilang itu saya sembunyi kepada istri, saya gak bilang sama istri selama 2 tahun. Tapi setiap minggu saya bantu pelayanan, saya dukung pelayanan. Orang ini harus bangkit. Orang ini harus berdiri tegak. Dan puji Tuhan, dia sekarang berdiri tegak. Kapan itu? Waktu ada hati yang terbuka. Kepada siapa kita jatuh cinta? Selanjutnya, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Ini gak gampang. Gak gampang. Pak boleh ini Pak, oh maaf lagi gak ada duit. Padahal di bank ada ratusan juta. Saya sudah praktekkan dengan istrinya, ada yang datang, maaf kami belum ada. Kami screenshot itu apa rekeningnya. Sorry baru gini belum ada berkat. Minta maaf ya. Tapi kami ada sedikit nih, kita berbagi. Saya kasih kamu 20%, saya 50%, karena saya punya anak kecil. Ini gak pernah dikhotbahkan pendeta ini. Kalau dikhotbahkan semua jemaat datang minta ke dia. Ini kemurahan hati. Bukan waktu ada kita bagi-bagi, bukan. Di sini katakan, biarlah kepada siapa meminta kepadamu, janganlah meminta kembali. Oh, lebih detail lagi ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jubah itu bicara tentang identitas, wibawa orang Ibrani pada waktu itu. Waktu dia minta jubah, artinya dia meminta harga diri kita. Bukan harga diri kita saja, tetapi hati kita juga kita kasih. Tapi bisa enggak? Yang jadi pertanyaannya, kita jatuh cinta kepada siapa? Amin. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Lalu ayat detail lebih lanjut, jadi PR kita sama-sama, tolong dibacakan nanti. Saya bacakanlah, saya masih punya waktu. Ayat 31, dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah nilaimu? Di sini dikatakan, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang yang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kami tidak tahu berterima kasih. Sebab dia baik kepada siapa? Kita yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Oh itu dahsyat, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan. Saya terakhir, kesimpulan kemurahan hati. Kita sudah baca yang tadi, keadaan diri
yang dibentuk dari usaha untuk mengenal Tuhan setiap hari, yang diwujudkan dalam tindakan nyata, rela kehilangan keinginan untuk memenuhi keinginan yang membutuhkan. Ya, ini direkam ya. Istri saya itu punya kesempatan beli makeup yang mahal. Punya. Saya ingat dulu dia punya lipstick harga 300.000. Itu pun anak saya ambil pakai lipstick sama saya. Itu kesayangan, itu dikasih. Tapi dia bilang seperti ini, kalau bisa uang ini bisa bantu orang, kenapa nggak bisa beli lipstick yang 50.000? Ada lipstick 50.000 yang ada nih? Ada ya? Yang ingin itu pernah beli nanti. Kita menanggalkan keinginan kita untuk memenuhi keinginan orang lain yang membutuhkan. Yang selanjutnya, bukan sekedar sikap moral menunjukkan kebaikan hati dengan memberi atau berbagi karena memiliki lebih atau lahir dari rasa bersalah. Ingat ya, orang kaya itu banyak rasa bersalahnya, makanya mereka memberi. Mudah-mudahan kecemplung ke kita ya. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Ada rasa bersalah. Ada kemarin, Pak, tolong ya bagiin ya Pak, tapi tolong sebut nama apa? Papa saya yang sudah meninggal. Nanti ini dikat ya. Apa? Yang sudah meninggal. Nah, bilang terima kasih lah. Siapa yang mau mengucapkan terima kasih? Oh gini aja Bu, Ci, saya nggak, saya sebut nama bapaknya, tetapi keluarga besar. Gimana? Setuju? Oh setuju, boleh. Karena bagi kami tidak ada yang sifatnya terima kasih Pak Hendro. Pak Hendronya di sana. Tiba-tiba dia nongol sama-sama. Nah ini akan repot. Tidak ada dalam Kristen. Yang Kristen itu keluarga yang ditinggalkan. Makanya tidak ada doa arwah ya. Ada agama Kristen juga ada doa arwah. Ya, ada salah satu aliran Kristen ada doa arwah. Agama sebelah juga ada. Seperti itu. Dalam kita tidak ada. Bukan sekedar sikap moral yang menunjukkan kebaikan hati atau berbagi karena memiliki lebih atau lahir dari rasa bersalah, tetapi wujud nyata kehidupan Kristus yang teraplikasi setiap hari dalam tindakan yang dirasakan sekeliling. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kehadiran kita dalam satu komunitas dirasakan atau tidak? Gak usah jauh-jauh. Tetangga kita, tetangga saya itu pagarnya gede-gede, tinggi, tapi puji Tuhan sekarang saling sapa karena COVID. Karena setiap sore pagi mereka jalan. Halo salam mana anjingnya? Iya. Kenapa mobilnya digigit tikus? Oh iya, semprot aja gitu. Karena di daerah saya itu tikusnya gede-gede kayak anak kucing. Iya, karena ada selain ada makanan Padang di samping. Ada apa? Makanan Padang, ada Susiti, ada apa? Steam, apa teras cafe. Banyak sekali. Makanya saya bilang ini tikus-tikus sehat-sehat ya. Saya pernah pasang lem berapa kali, lemnya dibawa kabur. Akhirnya saya ambil apa itu triplex, saya taruh batu, saya pasang lem Malaysia. Wah, dapat 6 biji. Wah, kalau saya di Manado saya makan ini. Tapi bukan tikus hutan ya, kalau di Manado tikus ya dimakan ya, Pak Alex ya. Tapi tikus hutan, saya makan tikus juga, tapi tikus hutan. Tapi saya makan bukan di Manado, di Singapura. Orang Manado ke Singapura bawa bilang, Pak Ferdi ada tikus nih. Wah, ada. Kita makan ya, biasa aja ya. Beli ya. Selanjutnya, keadaan hati yang telah dipulihkan dan memiliki kerinduan untuk memulihkan dengan harga apapun. Makanya orang yang bermurah hati itu gampang memberi, karena dia merasa dia sudah dipulihkan. Kalau kau pelit, maaf ya, orang pelit, Wahyu bilang tidak masuk surga. Bahasa Inggris stingy. Orang yang pelit tidak masuk surga. Waduh, itu bahaya. Selanjutnya yang terakhir, kemurahan hati adalah perintah yang menjadi kehidupan. Dia bukan Taurat yang aturan. Kalau baca Keluaran ya Pak ya, mulai ayat pasal 17 ke atas, dan imamat. Oh, imam harus seperti ini, imam harus ini, sampai saya aduh, ini kok banyak aturannya gitu. Bahkan semalam istri bilang, kok ini Tuhan Yesus ini kok ribet banget ya maksudnya tuh, Bapak ini ribet banget, ini harus gini, ini harus gini, harus gini. Ini penggambaran aja, penggenapannya di perjanjian baru. Dan terakhir, sudah tidak ada. Wah, berarti
Saya belum save tadi, saya udah kirim. Ayo sama-sama kita bermurah hati, amin. Seperti Bapa yang murah hati, amin. Menjadi pertanyaannya adalah kepada siapa kita jatuh cinta hari ini. Yudita Majai sudah lihat-lihat, udah lihat-lihatan nih. Masih berbunga-bunga. Nora, aduh masih kosong sebenarnya. Ya, maksudnya bangkunya yang kosong. Ya. Baru tas. Yang kasih nomor telepon kemarin, tolong di update. Kita bangkit berdiri. Oke ya.